Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah materi yang berjudul Bangun Ruang Sisi Lengkung. Sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri atas nama A. Najih Manturapi dengan NIM E01R021034. Saya Laila Nurdayati dengan NIM E1R021076. Saya Fijasa Fitri dengan NIM E1R0210. Saya Fira Fitri dengan NIM E1R021056. Hari ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian bangun ruang sisi lengkung, yang kedua jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung, yang ketiga pengertian tabung, kerucut, dan bola, yang keempat rumus tabung, kerucut, dan bola. Di mana tujuan pembelajaran pada video kali ini memuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Pertama itu ada pengertian bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini apa sih itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut ataupun permukaan bidang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang pertama itu ada tabung, yang kedua ada kerucut, nah yang ketiga itu ada bola. Yang pertama yang kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kepada presentator kedua yaitu Fijasa Fitri, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai rumus tabung. Yang pertama ada luas alas tabung, di mana luas alas tabung ini sama dengan luas lingkaran. Luas alas tabung sama dengan pi dikali r kuadrat. Selanjutnya yang kedua ada luas selimut tabung. Luas selimut tabung ini sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Dengan panjang sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi dikali r. Sedangkan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Maka luas selimut tabung adalah 2 dikali pi dikali r dikali t. Selanjutnya ada volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi atau pi dikali r kuadrat dikali t. Selanjutnya ada contoh soal tabung. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 20 cm dan tinggi 120 cm. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume air yang ada di dalam drum tersebut. Baik, sebelum kita menjawab bersama-sama, mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri dulu ya contoh soal tabung. Baik, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum paham, maka kita akan membahas soal bersama-sama. Di sini untuk menentukan volume dalam satuan liter, ubah satuan menjadi desimeter, kemudian gunakan rumus volume tabung. Pertama kita tulis diketahui diameternya sama dengan 60 cm, jika dijadikan jari-jari yaitu 30 cm, dan dijadikan desimeter yaitu sama dengan 3 desimeter. Selanjutnya tingginya ada 120 cm, dijadikan desi menjadi 12 desimeter. Selanjutnya volume tabung sama dengan pi r kuadrat dikali t sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 12 sama dengan 339,12 desimeter kubik. Maka setelah itu kita jadikan liter, hasilnya 339,12 liter. Selanjutnya kita akan membahas kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Selanjutnya rumus kerucut. Yang pertama ada luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut sama dengan pi dikali r dikali s. Dan yang kedua luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut.
yang dimana rumusnya luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dikali S ditambah pi dikali R kuadrat. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Dira Agnita, saya persilahkan. Selanjutnya ada volume kerucut, di mana kerucut dapat dipandang sebagai limas yang alasnya berbentuk lingkaran sehingga volume kerucut dapat dirumuskan sebagai V sama dengan sepertiga dikali Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Selanjutnya ada luas selimut kerucut terpancung. Luas selimut kerucut terpancung adalah luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kecil, yang dimana L sama dengan V dikali alas dikali R kecil ditambah R besar. Yang selanjutnya ada volume kerucut terpancung. Volume kerucut terpancung adalah volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil, yang dimana rumusnya itu V sama dengan sepertiga dikali VR1 dikali T1 dikurang sepertiga dikali VR2 dikali T2. Selanjutnya ada contoh soal kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya itu 24 cm. Tentukan A. Panjang garis pelukis kerucut, B. Volume kerucut, C. Luas selimut kerucut, dan yang D itu luas seluruh kerucut. Sebelum kita menjawab bersama-sama, mungkin teman-teman bisa mengerjakan masing-masing. Saya beri waktu 15 detik. Baik, mungkin teman-teman banyak yang kurang mengerti. Di sini kita akan menjawab bersama-sama. Diketahui kerucut dengan R sama dengan 10 cm dan T sama dengan 24 cm. Yang A itu kita jawab panjang garis pelukis kerucut. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan nilai 10 kuadrat itu 100 dan 24 kuadrat itu 576. Jadi hasilnya sama dengan akar 676. Jadi nilai akar 676 itu sama dengan 24 cm. Selanjutnya itu volume kerucut. Kan tadi sudah dibahas volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Jadi kita masukin nilainya sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 kuadrat dikali 24. Jadi hasilnya itu 314 dikali 8. Jadi nilainya 2512 cm kubik. Dan selanjutnya ada luas selimut kerucut. Rumusnya itu VRS sama dengan 3 kali, jadi nilai V itu 3,14 dikali 10 dikali 26. Jadi nilainya itu 816,4 cm. Terus yang D, luas seluruh kerucut. Yang rumusnya VR buka kurung R tambah S. Jadi nilai V-nya tadi kita udah tahu 3,14 dikali R-nya itu 10, terus dibuka kurung 10 ditambah 26. Jadi nilainya itu 3,14 dikali 36 sama dengan 1130,4 cm. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anaji Rohmatur Robbi. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang bola. Di sini bola memiliki pengertian yaitu bola adalah objek geometri dalam ruang 3 dimensi yang merupakan permukaan dari bola. Analog dengan objek melingkar dalam 2 dimensi, yaitu lingkaran adalah batas dari cakram. Adapun bola mempunyai beberapa rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus luas permukaan atau luas sisi bola. Rumus luas sisi bola yaitu 2 dikali dengan pi dikali dengan r dan dikali dengan d atau diameter. Adapun rumus yang lain yaitu 4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r kuadrat. Adapun rumus selain luas sisi bola yaitu luas volume bola, di mana volume bola adalah hasil kali 4/3 pi dengan pangkat 3 jari-jarinya, yaitu jari-jari bola tersebut, atau dapat dituliskan dengan volume sama dengan 4/3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r pangkat 3 seperti di slide. Ya, setelah kita mengetahui rumus-rumus dari bola tersebut, kemudian kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan tentang bola, atau di sini kami tuliskan contoh soalnya, di mana bunyi soalnya yaitu tentukan luas permukaan dari sebuah bola yang memiliki jari-jari 10 cm. Mungkin sebelum kita bahas bersama-sama, teman-teman bisa mencoba untuk menjawab sendiri contoh soal yang kami tampilkan. Saya kasih waktu 15 detik.
Baiklah, mungkin sebagian dari teman-teman masih ada sedikit kebingungan tentang materi bola ini. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama contoh soal bola ini. Dari contoh soal tersebut, beberapa dapat kita ketahui seperti jari-jari bola. Adapun dari contoh soal tersebut kita mengetahui bahwa jari-jari bola ini sepanjang 10 cm. Sehingga kita bisa langsung masukkan nilai jari-jari tersebut ke dalam rumus luas yang tadi kita sudah bahas, yaitu 4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r kuadrat. Sehingga di sini dengan nilai pi 3,14, sehingga hasilnya yaitu 4 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10, sehingga hasil akhirnya yaitu 1256 cm persegi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.